NPK cair ekoenzim adalah pupuk cair yang mengandung unsur-unsur hara utama yaitu nitrogen, N, fosfor P, dan kalium K yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Pembuatan NPK cair dengan menggunakan ekoenzim sebagai dekomposer atau zat pengurai. Perlu diketahui bersama bahwa ekoenzim adalah enzim alami yang berasal dari fermentasi sampah organik seperti sisa buah dan sayuran. Pelatihan NPK cair ekoenzim oleh Pak Happy Sastra bersama Yayasan Nusa Timur Mandiri di kelompok KWT Tunas Muda Desa Benain C. Pembuatan NPK cair ekoenzim adalah cara yang inovatif dan ramah lingkungan dalam meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Pupuk ini memberikan manfaat ganda yaitu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman sekaligus memperbaiki kualitas tanah secara alami. Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar dan proses yang tidak terlalu rumit, kita, masyarakat, atau Anda bisa menghasilkan pupuk cair yang efektif untuk tanaman di rumah atau kebun kita. Dan untuk lebih detail terkait pembuatan NPK cair ekoenzim dapat dilihat pada kolom deskripsi di bawah ini. Adapun manfaat dari NPK cair ekoenzim menurut Bapak Caren Malelak SPMSI selaku Ketua dan Pendiri Komunitas Ekoenzim Nusa Tenggara Timur dan PLT Gadis Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu manfaat NPK cair ekoenzim. Yang pertama, NPK cair dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tepat, sehingga tanaman mendapatkan nutrisi seimbang yang dapat meningkatkan pertumbuhannya, serta lebih mudah diserap karena bentuknya cair. Unsur-unsur hara dalam pupuk NPK cair lebih cepat diserap oleh akar tanaman dibandingkan dengan pupuk padat. 2. Menyediakan mikroba yang menguntungkan. 3. Ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan tanaman karena diperkaya dengan ekoenzim yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres seperti kekurangan air atau serangan hama. Yang kelima, menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Dan yang keenam, efisiensi dalam penggunaan pupuk karena bentuknya cair dan mudah diserap. Penggunaan pupuk ini lebih efisien dalam hal jumlah dibandingkan dengan pupuk padat dan dapat digunakan dalam sistem irigasi atau penyemprotan daun sehingga distribusinya lebih merata. Taman tabok. Gula setengah, sekitar ya 500 kali 500 gram. Nah, di revision apa? NPK cair. Tujuan supaya kita hidup tahan ya. Nah, setelah sudah kita tutup. Begitu mari kita tutup mati. Kita biarkan dia 10 sampai 2 kali cepat. Terus ini sampai jadi rata. Bisa minum. Pas minum di bali, pas balik. Mati, kita nanti emang mati. NPK cair ekoenzim. Praktek pembuatan NPK cair ekoenzim oleh Pak Happy. Tanaman ini. Tanaman ini kita tanam ini. NPK cair ekoenzim. Dia seluruh potong seperti ini. Proses pembuatan NPK cair. Ambil baik, Setelah sudah, tadi sudah tumbuh toh, harus. Kenapa kita tunggu sampai hari? Supaya cepat, fermentasinya cepat, perangnya cepat. Oke. Setelah itu kita masukkan ini. Oh, pakai. Bahan-bahannya kita masukkan ke dalam sini. Bahan-bahan. Berapa sendok ya? Ya, semua. Jadi masukkan ke sini. Baik, kira kali takaran namanya. Ini airnya sekitar 20 liter ya? Ya, 20 liter. 20 liter ya. Masukkan bahan di air 20 liter. Setelah masukkan, kita
ambil bakterinya. Ya. Bakterinya 1 sendok saja. Ya. Bakterinya, mikrobanya. Dia lebih tidak masalah. Ya. Tapi supaya kita irit, setelah itu kita aduk ya, supaya dia bisa MPK cair. merata. Terus kita masukkan ini susu Yakult. Susu Yakult. Susu Yakult 2 botol saja. Ini kalau pupuk sampai pakai susu berarti tanaman pasti sehat. Bisa minum susu. Ya. Lima sempurna. Saya ini jarang minum susu di rumah, tapi kalau ini pupuk ada susu ini berarti. Jadi kita pakai setengah ya. Tepung beras. Tepung beras. Tidak sampai setengah kilo. Karena dia setengah dari bungkus itu. dia sekitar 200 gram. Karena satu bungkus itu sekitar 500 Gram. gram. Setelah ini kita masukkan gula. Betul-betul. Taruh di tanaman tabung. Gula setengah. Sekitar ya 500 kali 500 gram. Nah, dia lebih bisa apa? MPK cair. Dengan tujuan supaya kita irit bahan ya. Nah, setelah sudah kita tutup. Nanti kita tutup mati. Kita biarkan dia 10 sampai 2 kali bisa pakai. Terus ini sudah jadi racun, bisa minum. Pas minum di babi, pas babi nak.